Salam, salam damai Kristus di dalam hati kita semua. Udah lama nggak buat video renungan minggu ya. Hari ini saya juga ini coba ini untuk berbagi, saling menguatkan di dalam Kristus Tuhan kita yang kita sembah. Sedikit saya ini menyampaikan, ya kan, kita sesama pengikut Tuhan Yesus Kristus, di mana belakangan ini kita lihat semakin keadaan dunia makin nggak nentu gitu ya, baik secara politiknya ataupun ekonomi dunia, ya kan. Yang siap hari ini ingin sampaikan ataupun untuk saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain, ya kan, siapapun kita, ya kan, dalam keadaan apapun kita, andalkan Tuhan Yesus, ya, karena dan selalu appreciate menghargai hidup itu gitu. Walaupun mungkin ada di antara kalian siapapun yang nonton dalam keadaan susah atau ada dalam keadaan masalah apapun gitu, ya kan, serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu, dan selalu untuk saling menghargai gitu, ya. Mungkin Anda akan lihat belakangan ini juga manusia akan datang dan pergi begitu cepat gitu ya. Jadi juga saya mau ingatkan, karena ada saya lihat juga malaikat maut, malaikat Tuhan itu sedang mengelilingi gitu. Itu bukan Indonesia, poros dunia nih, dimanapun akan terjadi gitu, akan banyak ada kematian gitu ya. Tapi apakah harus ditakuti? Enggak, justru kita harus andalkan Tuhan gitu ya. Cuma kita nggak tahu siapapun, entah itu teman-teman di gereja atau siapa, untuk saling respect, saling menghargai gitu. Karena kita nggak tahu, mungkin hari ini ketemu, besok udah nggak ketemu lagi gitu ya. Jadi sebaiknya jangan ada pertengkaran atau ada kebencian. Bila Anda ada yang merasa benci sama seseorang, atau maafkan, ataupun ada sengketa atau ada ribut dengan saudara atau siapa atau teman gitu, usahakan untuk saling memaafkan, untuk hilangkan kebencian dan dendam itu gitu. Karena jangan sampai entah Anda, saya, atau orang yang kita benci itu tiba-tiba udah nggak ada, dan istilahnya dibawa mati, itu menjadi satu ganjalan batu sandungan kita kembali kepada Tuhan, ya. Itu yang harus kita selalu ingat, ya kan. Dan begitu juga tekanan daripada kuasa jahat itu semakin kuat gitu, maka kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan daripada kita. Tuhan tidak minta apapun daripada kita. Yang Dia inginkan kita lebih dekat dari Dia. Yang Tuhan inginkan kita andalkan Dia. Bukan kita andalkan manusia. Bukan kita andalkan kemampuan kita. Bukan kita andalkan alat-alat canggih gitu. Ya, dalam keadaan seperti ini, kalian akan lihat banyak revival akan terjadi banyak gitu ya. Ada negara-negara yang akan Tuhan jamah, walaupun di situ Anda kelihatan sulit gitu ya, tapi sebenarnya itu Tuhan mau riset itu negara gitu ya. Jadi di situ juga akan terseleksi di saat dalam kesusahan, siapa yang mengandalkan Tuhan, siapa yang mencari Tuhan. Karena manusia saat sulit itu dua itu biasanya jalur. Kalau bukan mencari Tuhan, satu lagi ya pasti mencari kesesatan. Pasti dua. Di saat manusia lagi kesulitan, itu dua. Nah, dari situ Tuhan akan seleksi. Yang mana emas, yang mana sampah gitu. Jadi
keadaan apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, ya, itu semua ada rencana Tuhan di belakangnya gitu. Nah, karena selama ini subscriber saya kalian yang apa ya pasti bahas ekonomi juga kripto, yang saya mau ingatkan, stay cool gitu ya, jangan terpengaruh sama media-media. Terus juga message yang saya tangkap juga begini, belakangnya ini kalau kalian lihat di gereja dibahas turbulation ya, turbulasi, masuk masa turbulasi deh. Terus New World Order, ya kan, One World, New World Order gitu. So itu yang akan Tuhan tunda gitu, Tuhan akan jegal gitu, ya. Itu yang saya tangkap, yang saya dapat, ya. Jadi kehancuran-kehancuran nanti kalian lihat, makin akan ada bank-bank atau apa yang bangkrut ya ke depannya. Masih ada perusahaan-perusahaan besar, ke depannya saya lihat perusahaan teknologi juga akan ada yang drop gitu ya, ada yang fall, jatuh, apapun itu, karena Tuhan tahu siapa di belakang itu. Tuhan lagi akan jatuhkan para globalis yang menentang Tuhan gitu, yang mau buat New World Order ini gitu, akan Tuhan jatuhkan. Bagaimana jatuhkannya? Yaitu dengan usaha mereka, yang mereka merasa mereka mampu, power, punya kekuasaan, punya duit, itu akan jatuh gitu, ya. Juga atau kematian. Ya, jadi kedepannya Anda akan lihat orang-orang besar banyak akan jatuh gitu. Siapapun mereka, entah dia jatuh, hancur, atau terbuka kebusukan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, atau maut yang menjemput mereka. Itu yang akan terjadi ke depannya. Dan selanjutnya bencana-bencana masih akan terus, tsunami juga, maka kuatlah kita di dalam doa, ya, untuk selalu memohon perlindungan Tuhan. Jadi setiap doa kita minta Tuhan untuk melindungi kita. Kita mohon perlindungan dan selalu panjatkan doa peperangan juga. Karena masa sekarang bukan kalau di Rusia Ukraina perang pakai senjata, tapi kita ini yang melawan peperangan roro di udara. Ya kan, roro jahat itu selalu kita harus tiap hari ya, kita naikkan roro peperangan gitu, terutama saat misalnya Anda ada masalah ya, setiap ada godaan misalnya, saat Anda mulai pikiran ngeres gitu ya, itu Anda harus sadar gitu dan patahkan dengan kuasa darah Yesus gitu ya. Nyatakan dengan kuasa darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, dan roh ini. Darah Yesus bentengi tubuh, jiwa, dan roh ini. Darah Yesus patahkan, entah itu apa yang sedang ada, kesulitan apa atau godaan apa, Anda sebutkan, Anda patahkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan darah Yesus. Itu selalu tiap hari kita lakukan, karena tekanan dari roh jahat, dari godaan itu akan banyak. Terus emosi, Anda akan lihat manusia sekarang dimanapun gampang emosi, silap, terjadi pertengkaran, perkelahian, pembunuhan gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus, kenapa kita harus kuat dalam doa itu, untuk menekan juga, karena Allah yang kita sembah adalah Allah damai ya, Tuhan pembawa kedamaian. Di saat kita kacau emosi, harus sadar kita doa gitu. Nah, dengan doa itu biar Tuhan damaikan hati kita dan Tuhan angkat yang negatif yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Jadi kedepannya buat kalian apa yang invest juga, saya kasih masukan, santai, tenang aja, nggak usah ini hadapi berita-berita banyak yang dikontrol media, juga akan ada drop gitu ya. Jadi jangan takut. Apapun yang Anda lihat terjadi ke depannya, jangan takut. Mungkin
ada yang pesimis lihat kejadian semakin ini dunia kok begini. Enggak. Nyatakan hidup kita di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Dalam setiap hal apapun, andalkan Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan ingin dari kita. Tuhan mau kita lebih dekat lagi dengan Dia gitu. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk saling menguatkan, untuk mengandalkan Tuhan, ya. Dan saat ini misalnya Anda kalau ada minyak urapan, sering-sering pakai minyak urapan gitu ya. Urapi entah itu rumah Anda gitu, ya, atau apapun. Dan selalu kuatkan hati kita gitu. Jangan gampang tergoda. Ya, jangan gampang terpengaruh gitu. Dan perhatikan juga anak-anak generasi sekarang gitu, ya, moral. Dekatkan keluarga dengan Tuhan gitu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, untuk saling menguatkan, ya, agar andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan apapun itu. Jangan pernah nyerah menghadapi hidup dalam keadaan kesusahan apapun. Ya, sebagai penutup untuk video hari ini, renungan pagi ini, agar kita sama-sama nanti berangkat ke gereja lebih mantap lagi, ya, dan materaikan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Itu yang Tuhan mau, kita hidup kudus gitu ya. Surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oke, buat saudara-saudara seiman, selamat melakukan kebaktian di hari Minggu. Kiranya kita semua bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Allah Bapa, Allah Yahweh yang kita tinggikan, kita muliakan, dan kita kuduskan. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.